Perkenalkan, nama saya Jeya Sadewa. Panggil saja Jeja ya. Salam kenal semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Dito, panggil saja Dito. Sardito Jadi ya. Dito, ini si narasumber kemana nih? Sebentar. Oh ya, ini siapa Ini aja ini kita yang bahas nonton? hari Oke, untuk hari ini pembahasannya menarik nih. Soalnya di zaman sekarang kan banyak nih yang suka foto-foto kan. It's Apalagi anak-anak culture suka nih. Sekarang temanya adalah street fotografi, kok foto ya. Fotografi. Asik lah. Pokoknya asik lah, ini bintang tamunya salah satu teman kita ya. teman kita Asik banget. lah, asik lah. Beliau kayaknya sudah lama sih, sudah dari zaman sekolah kayaknya beliau sudah berkecimpung di dunia fotografi ini ya. Dia dari Apa- zaman aku SMP cuy. Iya kan? Anaknya street banget soalnya, tapi bukan street yang ngepang ya. Ini streetnya street fotografi ya, bukan street punk ya. Asik lah pokoknya lah, tungguin aja ntar. Untuk teman-teman aja lah, teman-teman yang nonton, boleh tuh nanya-nanya, ntar tinggal ketik-ketik aja di kolom komentar, ramein. Kalau mau nge-gift juga boleh, ntar saya cantumin nomor rekening aja mungkin ya. Kalau mau nge-gift ya. Aku Second Street. Waduh, banyak jualannya di Cuko ya. Ayo boleh boleh bantu-bantu tap layar biar rame. Tap layar. Halo Bunda, apa kabar Bun? Nah ini termasuk Bunda nih, suka-suka foto nih. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang. Wah, aku tahu kalian sibuk. Jadi Halo lagi. mungkin ada kendala dari narasumber. Jadi mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Aman. Ini BTW juga Ngobrol-ngobrol. kesibukannya ya, Apa? kesibukannya Gimana? apa nih Ji? Ya Kesibukannya apa nih? masih seperti biasanya ya. Lihat-lihat laptop, lihat layar, aplikasi hijau, biru. Aduh, pusing Apa lah. itu? Malta. Small touch dia. Apa ya dimaksud? Aplikasi hijau ini ya, Corel Draw sama WhatsApp sih. Oh, TikTok, WhatsApp. WhatsApp dong. Oh, Karena biru. kalau biru Emang lebih biru ke, apa biru? waduh iya ya, biru tuh ke Facebook ya, ke Facebook. Oh, Kalau biru itu Facebook, biasa cek-cek gelombang di Facebook, jual beli. TikTok. Kak Siru Ciru mau TikTok kah? Boleh. Nanti Japri belakang aja. Waduh. Bercanda. oh gitu ya. Gitu Bercanda. ya. Ini termasuk Siru Ciru itu teman kita ya. Ini teman kita ya, jangan salah paham dulu. Sambil makan es krim gak sih? Monggo Bunda, boleh. Nanti sakit Cus, perut. jujur aja ini aslinya mau makan es krim kan, tapi di sini tuh nggak enak ya kalau makan es krim, kok kayak aneh gitu ya. Gus, curhat dong. Waduh, ini Udah, jangan curhat dulu ya. hello guys. Oke, Akhirnya ini kita masuk teman. ke Halo Mas. Aduh, kok manggil Mas ya? Kalau manggil Mas kok kayak aneh Mas ya kan ya. Agak bahaya bisa sih. Bukan. dikenalan dulu biar saling kenal dari Mas Peter. Kenapa tuh Peter? Coba dijelasin. Jadi gini,
Oke, silakan Mas. Suaranya didengar ya? Kecil. Kecil banget Mas. Kenapa aku ngambil makanan? Santai dulu, santai. Tarik nafas, buang. Nafas, buang. Kecil Aman. banget Mas suaranya Mas. Kecil, Pak. Iya. Santai dulu. Kalem, nggak apa-apa. Santai. Yuk, yang baru gabung, boleh sambil tatap layar. Yang mau Kalau mau rekening nge-gift, saya boleh juga, nanti saya cantumin nomor rekening Indo aja nggak apa-apa. Lumayan. Ntar kalau yang lagi banyak kita joget. udah Aman. Dapat sih, harusnya dapat sih. Apa? Nggak apa-apa. Oke, aman. Boleh perkenalan dulu Oke, langsung perkenalan dulu aja dari Mas. Mas Bro nih. Halo, kenalkan nama saya Peter. Nama asli dong. Sama nama asli dong, jangan di name dong. Karena harus nama panggung. Apakah nasibnya kayak Peter Parker? Emang platform sebelah bisa gift dan joget, suaranya kecil narsum. Emang platform sebelah bisa gift dan joget. Waduh, jangan di sini ya Bunda. Platform sebelah kita nggak di endorse nih, maaf banget. Suaranya kecil. Oh, suara narsumnya kecil. Masa enggak, bentar, ini kalau headsetnya digini lucu sih. Mosok meh gini toh? Nah, Itu kedengeran sih. jelas. Oke. Gak apa-apa sih, unik sih. Ini unik sih. Gak apa-apa sih. Oke, siap. Yuk, ulang lagi yuk, perkenalan yuk. 1, 2, 3. Terus. Kenalan dulu, oke. Nama sebut saja nama saya Peter ya, gitu aja ya. Iya nggak sih? Asal usul asal usulnya. Gimana? Kenapa dipanggil Peter? Oh iya, itu sih. Kenapa dipanggil Peter? Kenapa Dari dipanggil sekian Peter? banyak nama. Oke. Awalnya sih biasa nyuruh yang kayak di Spiderman aja sih. Kan selaras juga kan hobi fotografi. Street ya. Oh, Iya, oke. nah, Nasibnya sama nggak nasibnya? kalau nasib jangan ditanya nggak sih? By proses, ya kan, by proses. Aduh, nyapu mulu nih, bersih nih, siap bersih nih. Oke, hari ini tentang street fotografi. Mungkin kayak saya hobinya juga fotografi dan juga pernah megang fotografi. Mungkin dari suhu kita, Peter, bisa nggak menjelaskan apa itu fotografi itu seperti apa sih? Apa sama kayak foto kayak biasanya gitu? Kalau fotografi itu lebih kayak gimana ya? Bahasanya tentang kebebasan aja dalam melakukan fotografi. Jadi semua orang bebas. Genre fotografi paling murah, paling mudah juga. Kalau simpelnya sih gitu. Berarti genre juga ya? Genre nggak? Iya, genre. Kan fotografi itu ada beberapa genre ya, kayak wedding, makro, interest atau apa. Kalau Aisyah termasuk gitu juga. Suaranya sedikit. Ini tolong ya buat teman-teman saya, jangan bercanda intern dulu ya. Serius. Berarti fotografi itu kayak musik ya kak? Paham. Kenapa memilih street fotografi sebagai apa ya? Sebagai lifestyle mungkin ya.
Iya, asal aja sih. Asal aja. Ya itu nyari yang simple aja. Ngisi waktu luang mungkin ya. Mengisi peluang karena nganggur aja sih. Tapi biasanya tuh kalau orang yang suka street photography gak jauh dari desain grafis sih. Desain grafis gak jauh sih. Yo, Biasanya gak jauh sih. Iya kan? Mainannya biasanya kalau Photoshop mah, fotografi biasanya Photoshop, Lightroom mah makanan sehari-hari ya. udah makan sehari-hari kan. Makanan sih. Tapi kalau kayak Corel dan sebagainya lah, dan teman-temannya lah. Biasanya itu mesti sih, pelarian dari situ tuh mesti kalau nggak ke fotografi, apa ya, paling musik sih. Sama udah bengong. Udah jalan terpentok tuh bengong. Sangat betul sekali. Ada question dari Kak Buldani. Kak, Apa? saya berencana jadi fotografer, Fotografer. tapi saya Cuma pakai ada Android. 2012. Tolong solusinya. Saya 2012. Kalau kita kan dapat apa ini? Oh, mungkin solusinya biar jadi fotografer dengan HP itu gimana, Kak? Oh, ya langsung mulai hunting aja. Simpel kok, tinggal motret, keluar motret, dapat ngomong kayak itu aja. Kan namanya juga gitu. Tapi kan ya tahu tentang apa itu terus apa itu Satuasi warna. ISO itu apa? Kalau untuk awal-awal untuk masuk tapi pakai auto juga nggak apa-apa sih. Jadi tidak nggak perlu pakai ISO atau apa, nggak perlu pakai setting manual. Bentar. Ini kayaknya mic-nya ketutup jari deh, kayaknya deh. Coba jalan, coba. Masa dikecup sih mic-nya. Lucu banget. Coba. Lawak terus. Yang mana? Iya mic-nya ditutupin. Kayaknya iya deh. Kayaknya mic-nya ketutup jari deh. Oke, next question. Iya. Fotografi ada apa ya? Untuk fotografi itu mewajibkan kita menggunakan kamera atau kamera itu ya, kamera digital. Apa emang kalau pakai kamera kayak iPhone, Android itu bisa? Oh, selanjutnya apapun yang ada kameranya itu bisa. Asal bisa untuk motret aja sih. Bisa jadi ya udah bisa lah. Nggak harus pakai kamera digital atau apapun. Oke, guys. Terus sama ini apa namanya? Kayak seri kamera terus ukuran. Kenapa aku jadi cedal ya? Seri kamera terus ya merek-merek kamera yang ada gitu kan. Apakah itu juga mempengaruhi hasil? Selain dari lensa ya. Kalau dari kameranya dulu nih, dengan berbagai merek yang ada. Ya, kadang kan beberapa ada yang ciri khas gitu ya, kayak Fuji itu kan ada film simulasi, Sony juga ada fitur-fiturnya masing-masing, kalau Canon juga ada ciri khas kameranya masing-masing. Itu baru dari di kamera aja. Kalau lensanya juga ya ada ciri khasnya masing-masing juga. Betul. Apa nih? Peter suaranya itu nggak kedengeran, IC-nya kayak ditelen. Ya Allah, lucu banget. Kenapa tuh? Kak, katanya Kak Ceza minta dibeliin kamera. Waduh. Boleh guys, nanti saya kirim nomor rekening saya. Gak apa-apa, saya bikin joget-joget, ntar video joget-joget kalau dibeliin kamera. Boleh, Sony Alpha aja, gak apa-apa lah. Second gak apa-apa, yang penting Sony Alpha sih. NMAX lah, NMAX 1 lah, gak apa-apa. NMAX or
Waduh, jangan ke situ. Jangan ke merek itu ya, jangan ya. Ya Allah. Oke, kan. Eh, bagaimana cara mendapatkan momen yang natural kayak lagi jalan naik motor tiba-tiba ada bagus itu cara kita biar tahu gimana Kak? Nah, kalau itu sih biasanya dari Apa itu ya. insting Enggak ya? enggak kecil? Kak Peter suaranya agak jelas. Coba Pak, mic-nya pakai headset yang sebelahnya. Masa ditukar sih? Halo. Nah, ini. Pakai masang kiri ya. Oke. Oke, aman ya? Tadi Aman. cara biar insting itu tajam kayak tiba-tiba ada momen bagus langsung kita ambil itu gimana cara mengetahuinya Kak? Oh, kalau itu berdasar dari latihan terus ya. Jadi fotografi itu nggak sekali motret langsung bisa. Iya, paling nggak harus terus menerus, ulang-ulang terus. Ya nanti kan Berarti BTW berarti ini udah jam terbang ya? Iya, jam terbang. Itu berarti udah berapa nyinggung dalam dunia fotografi ini Kak Pit? Sudah berapa lama nyinggung fotografi ini? Kalau di dunia fotografi udah ya masih baru sih. Paling dari masih baru ya, dari SMP baru dari SMP sih, percaya sih baru, tapi dari SMP ya. Lu masih belum ada 20 tahun Mbak, kan masih baru itu namanya. Iya sih, kalau belum ada 20 tahun masih baru sih. Ya Allah. Terus ini kalau misalnya lagi di jalan nih, terus ada apa ya, kayak mau moto tempat, tapi tempatnya tuh rame, terus ada orang publik lah, misalnya di publik aja lah, terus itu kita harus biasanya minta izin untuk memotret, apa udahlah cuek aja gitu, statue aja gitu. Statue ya, Genji banget sih, Genji parah sih. Oh, kalau masalah izin atau enggak di street fotografi itu kayak itu perdebatan yang enggak rampung-rampung. Iya, soalnya rame tuh. Rame banget. Perlu izin apa enggak? Intinya sih kalau aku sendiri ya, cuek aja, langsung motret aja gitu. Berarti cuek ya. Soalnya kalau misalnya motret di tempat publik kayak di CFD kan oke lah. Kalau CFD kan orangnya tetap pada sadar kamera ya kebanyakan ya. Tapi kalau misalnya kayak di tempat, kalau di daerah Semarang lah, di Lawang Sewu, terus Malioboro, itu kan umum. Nah itu biasanya tuh kan ada juga kan orang yang, wah mas, maaf mas, jangan foto. Nah itu kan ada tuh. Kalau itu pernah ngalamin juga pas lagi motret, gimana ya, di lampu merah kan itu ada itu ya. Awalnya kan motret biasa nggak izin, karena kalian satelit kan bisa dari jauh kan. Jadi mau motret, terus si habis motret mau kasih uang lah beberapa gitu. Terus pas motret itu selesai kok tiba-tiba orang itu sadar, datanglah terus minta dihapus. Ada kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak hapus ya berarti ya udah dihapus aja, nggak apa-apa. Waduh, itu waduh sih. Itu waduh banget sih itu sih. Ya, resiko tapi memang gitu. Masa iya sih orangnya pas maju langsung coba lihat mas. Ya, kayaknya ulang deh kan lucu ya, kan niat banget sih, kan lucu. Bentar deh mas, saya harus gayanya bukan gini mas, angelnya angel kiri nih, kan repot ya, jadinya ngerepotin ya. Kiri ya ternyata ya Allah, malah angelnya kiri nih, salah foto. Terus ini pernah nggak kayak kehilangan momen bagus lah pas nyeting kamera, pas nyeting terus aduh, harusnya tuh tadi udah ke foto nih, momen pas bagus gitu, pernah nggak?
Wah, itu sering sering sekali. Wah itu bad mood sih. Kalau aku bad mood sih. Langsung nggak ingat makan mas 3 hari. Berlebihan sih. Lebih ke berlebihan ya. Lebih ke waduh berlebihan sih. Tapi Tapi itu biasanya gimana tuh menghadapinya? Kalau misalnya udah keskip nih, terus nyari lagi kan susah tuh, nyari momen yang bagus tuh agak susah tuh soalnya. Itu gimana biasanya? Itu ya nggak gimana gimana, udah pasrah aja. Soalnya kan momen fotografi nggak bisa diulang kan. Hmm, Jadi itu kayak ya foto spontan gitu lah. hmm. Wah susah sih. Wah tapi iya ya tapi susah ya. paling enak tuh motoin ceweknya, kayak punya cewek gitu terus kan Agak Wah kalau ini kayaknya kok pribadi ya. Kok nyindirnya ke pribadi masing-masingnya. ini nanti Oh. bisa aja ya. Waduh kalau ini kayaknya obrol belakang sih. Jangan taruh apa di sini. Ya enggak, khawatirnya tuh tiba-tiba ada yang ini. Wah ada yang komen tiba-tiba, waduh iya deh percaya deh gitu. Kan juga waduh, kan juga aduh izin nih. Terus ini tapi apa? biasanya cewek tuh suka sama cover gitu, jadi foto-foto gratis gitu. Tapi pernah nggak Iya juga sih. dideketin dengan karakter Patah-patah ya. Apa? Patah-patah. Kayak goyang dangdut. kapiter? Pernah nggak Goyang kapiter patah-patah. cewek tuh dimodusin cewek tapi alasannya karena Kak Peter itu seorang fotografer gitu? Coba ulang kayak enggak kedengeran ya. Mungkin lebih ke ini ya. Apa namanya? Pernah nggak modusin cewek? Kalau kita tuh misalnya kita fotografer nih, terus kita mau bukan modus ya, mau ngedeketin. Kamu mau nggak aku fotoin gitu. Wah, kalau pribadi ya nggak pernah Hmm. sih. Kayaknya semua orang, Prinsip kan? kayaknya semua orang deh. Prinsip. Prinsip. Ya, Ya siapa tahu, ya kan nggak ada yang tahu ya. Jodoh nggak ada yang tahu. Ya Allah malah ke perasaannya. ada pertanyaan lagi ya. Terus ini kan sekarang kan banyak udah berkembang teknologi AI kan Ya. yang bisa yang bisa menghasilkan gambar gaya street photography tanpa kita turun ke jalan. Oh ya, betul. Nah, itu gimana nih pendapatnya nih soal itu tuh? Pendapatku pribadi ya, aku juga sesekali menggunakan AI kan. Tapi bukan untuk generate foto yang apa. Kalau AI Mungkin nyari ide ya. Iya, nyari ide, editing itu membantu banget sih. Cuman kalau untuk bikin fotografi, ya mungkin itu bisa aja. Cuman feelnya nggak ada. Feelnya kurang. Iya sih. Hasil kurang jujur. Soalnya aku juga AI juga pakai sih. Biasanya kalau bikin kayak desain kan daripada lama nih mikir, ya udahlah pakai AI buat kasih tutor lah. Lebih ke memanfaatkan teknologi yang ada aja ya. Mungkin ya. Memanfaatkan, tapi ya jangan berlebihan juga sih. Jangan berlebihan, too much sih. Kalau too much bahaya sih. Tapi nggak pernah kan pakai AI buat laptop? Wait, sweet. Waduh, no comment nih. Nggak pernah kan? Karena ya kok AirPods dipegang kayak harus di kuping. Ini ada. Terus ini nih, apa namanya? Ini kembali lagi ke tadi ya, kayak lebih ke apa sih namanya, kok aku jadi tiba-tiba ngeblank gara-gara di talk ya. Kok tiba-tiba banget ngeblank. Aduh. Ini balik lagi ke pertanyaan tadi yang apa namanya? Yang itu loh, yang soal mungkin privasi di tempat umum ya. Nah, masalah Kan
ada tuh batasan kayak batasan antara dokumentasi yang artistik sama pelanggaran privasi dalam street fotografi kan. Nah, Itu bagaimana tuh? Menurutmu aja, menurut pendapat pribadi aja. oh, kalau pribadi ya hormati aja. Itu yang konteksnya hampir kayak yang foto bedik itu loh. Ah, Pelanggaran privasi mungkin ya jadi dia nggak mau kalau mungkin dengan aku motret dia terus aku upload di Instagram nanti ada orang yang tahu kalau ternyata bedik itu adalah si orang itu. Jadi orang itu mungkin minta dihapus. oh, wah, berarti repot juga ya. Ya repot-repot enak sih. Repot-repot enak sih. Nah, Ini aku ada pertanyaan titipan nih dari temanku nih. Bentar, aku bukain chatnya ya. Ini dari kapan ya? Kayaknya dari 3 hari yang lalu, serius. Temanku tiba-tiba telepon. Boleh dong aku tanyain ini. Dia nggak mau ikut live soalnya. Nggak mau komen di live. Titipin. Ini pertanyaan, bentar aku baca. Nih, kalau suatu hari nanti memotret di ruang publik dilarang total karena alasan privasi, apa yang akan dilakukan untuk tetap menyalurkan hasrat seni kita di street photography? Oh, oke. Kalau udah emang beneran dilarang, berarti ya emang nggak bisa. Kayaknya pindah ya, lebih ke pindah. Ya, harus Pindah aja. sih. Pindah lokasi. Ya emang beberapa tempat emang nggak dibolehin untuk memotret kan. Iya. Ya emang solusinya harus pindah tempat yang ngebolehin kita untuk memotret. Mungkin itunya beda tapi ya mau gimana lagi orang mereka nggak mau kan. Iya. Padahal aslinya kalau misalnya kayak di tempat apa namanya? Kayak di ya sebut saja yang kayak tempat-tempat yang mungkin bagus. Kalau kita fotografi kan otomatis kita bisa motret ya. iya menjual tempat itu juga kan. Biar rame. Ini di mana ya kok bagus ya? Iya kan? Mengunjungi lah ya. Ya secara tidak langsung kita membantu mempromosikannya kan. Tapi ya namanya juga kehidupan, gak ada yang tahu juga. Ya kehidupan sih, lebih ke kehidupan ya. Ngepang tiba-tiba jadi anak pang. Ya Allah, Anjay. pang banget. Oke, ini teman-teman yang di sini boleh tuh kalau ada yang nanya-nanya sambil ketik-ketik di komen. Boleh sambil skip Oke. juga nggak apa-apa sih. Give boleh. yang mau nanya, gimana sih cara menghilang keramaian agar objek itu tidak sadar kalau sedang difoto? Oh, membaur gitu ya. Ah, iya. Iya. Dari cara berpakaian sih. Gitu aja. Kok emang ngaruh? Iya ngaruh. Misal mau motret Gimana di tuh? pasar nih. Mau motret di pasar, tapi pakaian kita kayak pakaian orang kantor banget lah. Pasti akan menjadi objek utama. Apalagi kalau bawa kamera nenteng besar kan. Orang-orang langsung pada itu biasanya. Jadi membawa aja kayak biasa. Mungkin pakai ya pakaian-pakaian biasa saja. Cukup bawa lensa 1 atau 2 yang sekiranya mewakili lah. Jadi nggak terlalu cuma bawa alat-alat. Iya, tiba-tiba bawa lensa tele yang gede gitu kan, waduh gitu. Itu lihat juga, waduh, ngapain ini? Banyak sih. Ya kalau bawa lensa tele itu lebih ke mau ini ya, foto satwa ya. Foto burung sih, foto satwa sih. Oh berarti, oh iya, soalnya membaurkan juga agak susah tuh, tricky juga kan. Iya. Nah itu juga dimulai dari jam terbang. Iya sih. Gitu aja. Iya sih. Soalnya aku juga pernah ngalamin, bukan aku yang foto ya. Pas aku tuh pas main di mana ya? Di Jogja kayaknya. Ada tuh orangnya tuh udah pakai pakaiannya tuh cerah banget, serius cerah, jujur cerah sih. Ganggu sih di mata sih. Terus dia bawa tas kan, tapi tasnya tuh aku tahu itu tas kamera. Kan aku wah, bentar nih, aku nyari tempat yang bagus dulu dong. Siapa tahu ke foto kan. Ya. Tiba-tiba pas aku pura-pura candid aja. Dia mengulang kamera, udah aku kabur. Nggak mau aja sih. Soalnya wah, aku kalau
nunggu foto kayaknya ini masih nyeting lama sih daripada lama banget males. Udahlah kabur aja lah. Tapi dia nyolok banget sih, nyolok banget. Itu jujur pas aku lihat juga wah, sakit sih ini sih kenapa harus mencolok banget sih. Langsung malah jadi objek Yup. utamanya si fotografernya itu. Iya, yang jadi objek tuh bukan di publiknya tapi orang yang pegang kamera yang mau difotoin itu. Emang narsis sih, narsis aja ya mungkin ya. Mungkin si fotografer itu malah ingin menjadi objek fotonya, Mungkin, tapi nggak ada yang fotoin. tapi nggak ada yang fotoin. Orang-orang pada nggak peka mungkin. Tapi kita respect aja lah. Sehat-sehat lah buat mas-mas itulah. Semoga masih ada ya. Semua sehat-sehat mas. Kalau ketemu ntar kita ngobrol aja mas, gak apa mas. Sambil ngopi nanti. tapi foto kayak fotografer itu punya nggak sih kayak misalnya mau foto nih di foto sama temennya kayak gini gayanya gitu. Masa gaya sendiri sih. Kita kan sering ngarahin model dan mungkin kita sendiri itu nggak bisa ngarahin diri sendiri gitu. Ada ngerasa juga. Ada apa? Saya patah-patah tadi. Kayak gaya foto lah. Kayak foto. Wah harus gini nih. Iya. Foto pribadi kok. Foto pribadi buat diri sendiri. Foto pribadi. Oh. Ada ya. Kalau saya selalu menghadap ke belakang. Oh. Misterius. Ntar kalau di-upload bisa mas-mas misterius sih. Terus Kayak gini mas. Ya gini kadang, wah, saya aman dari politik nggak? Waduh. Assalamualaikum, saya Jeza, saya tidak ikutan ya. Langsung klarifikasi nih. Harus tanpa diminta. Ya enggak, siapa tahu kayak model fotonya gini kan. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh ya Allah. Gak seperti hal kan nih. Pernah nggak sih kehilangan momen emas gitu karena terlalu lama nyeting kamera terus hilang deh gitu aja, pernah nggak? Oh, itu tadi udah dibahas ya. Nah, itu udah pernah. Kayaknya ada sering karena kebiasaan pakai lensa fix ya. Jadi lensa fix yang tak bawa itu biasanya lensa fix 50 mm dan 24 mm. Nah, di beberapa tempat itu kan lensa 50 mm itu nggak cukup kan. Pas pernah dapat momen bagus di 50 mm lah. Harusnya di kota pakai 24 mm dan harus cekat dulu. Momennya keburu hilang karena gara-gara nyeting lensa dulu. Jadi ya udah patah. Berarti Wah, enggak susah sih. Kayak itu ya, kayak preset gitu. Kalau di Lightroom kan ada preset gitu kan. Berarti kalau di kamera itu kayak preset kayak gitu ya? Yang Enggak sih. Kalau itu kan ya ke lensa ya. Kalau preset itu lebih kayak filter tone atau aja editing gitulah. Tapi kalau settingan kamera yang di kamera, kalau pakai preset kayaknya juga susah ya. Soalnya beberapa mungkin kalau pas siang mungkin bisa ya, tapi kalau udah senja-senja menuju maghrib banget tuh, udah mulai senjanya udah mulai kegelap. Nah, itu susah ya. Kayaknya susah sih. Pakai preset kayaknya juga tricky banget sih. Iya sih. Itu menurutku penggunaan preset sendiri kan itu untuk membantu aja ya. Selebihnya kan ya tersendiri kan. Misal preset pas untuk sunrise, dipakai pas untuk sunset, pas kebetulan pas blue hours. Itu kan jadi bisa kan. Pasti jomplang fotonya. Jomplang banget tuh. Iya kan. Jadi ya lagi. Lebih enak moto pas siang, sore atau malam? Atau pagi? Kalau jam terbaik untuk memotret itu pagi, antara jam 4:30 sampai jam 8 itu saya matahari masih bagus-bagusnya. Kalau untuk siang itu panas banget. Tapi itu tergantung lokasi juga sih. Kan Indonesia kan juga ya tahu sendiri kan. Cuaca gitulah. Iya. Kalau jam tapi pernah nggak sih? Satu orang mataharinya 5. Mana kalau ini ya?
apalagi kalau filenya kelamaan datangnya gitu ya. Wah, wah ke situ ya. Ke situ ya. Waduh. Ayo sabar, Sampai sabar, tahan, jangan tapi keluar, jangan keluar. Orangnya nonton oh, nggak nih? mulai dari jam 6 terus tiba-tiba ada dari orang lainnya datangnya siang-siang gitu. Jadi kayak momen emasnya itu hilang gitu loh. Rugi. Saya begitu rugi. Oh, terus ini ada lagi katanya yang itu dulu tuh kayaknya pernah ada deh. Aku pernah baca di artikel tuh kalau misalnya foto kayak di taman hutan pinus gitu. Itu juga katanya ngaruh juga tuh. Katanya juga agak kayak gimana ya hasilnya tuh kayak apa? Kayak ngeblur tapi bukan ngeblur sih, lebih ke kayak gak Jadi ya. iya, itu gimana tuh? Betul apa enggak? Soalnya katanya masih kan ya gitulah rame lumayan rame sih. Kalau itu sih lebih ke situasi dan kondisinya aja sih. Kalau yang pengen yang filter dreamy ya pakai, ya itu pakai filter, atau mungkin bisa Hmm. pakai tricks yang apa ya, jadi lensanya itu dikasih kayak apa gitu biar ada abu-abunya. Biar Oh, mungkin lens pakai filter lensa kan. Ya, pakai Ada filter tuh. lens Ya anti UV juga ada tuh soalnya. ya, bisa pakai anti UV. BTW Banyak Soal Mas Peter ini pakai gear apa nih Mas Peter? Mas Peter. gimana. pakai gear Mas apa? Peter pakai Oh, pakai gear kalau sekarang lebih pakai Canon ya 100D. Canon yang apa? 100D Wah, itu lumayan biasa tuh. bawa pulang. Lumayan apa tuh, lumayan tuh. memilih Canon? Maksudnya kan kalau saya pribadi kan Fuji kan karena filternya itu Nah, kalem gitu kan. Hmm. Kenapa Mas Peter memilih Canon? ya karena cocok untuk pemula aja, kan saya masih pemula. Izin. Izin. Tapi jujur sih, Canon emang settingannya lebih mudah daripada Iya Nikon loh. ya. Oh, kalau Nikon Anda harus siap-siap umat. Iya, Nikon harus siap-siap minimal migrain lah. Demam dikit gak ngaruh. Betul. Tapi Canon juga bagus ya. Iya, beberapa. Tergantung skill. Kembali lagi tergantung Tapi skill. Jam terbang. Nah, yang ada terkenal kok baru. ada kalian nggak mau ke luar negeri gitu terus mengabadikan momen di luar negeri karena di Indonesia itu udah bosan gitu aja gitu. Aduh, saya pastikan aman dulu ya. Waduh, ini mau kemana nih? Mau kemana dulu nih arahnya nih? Ini mau kemana nih? Aku siap-siap nih. Kemana nih? Ya, kalian mau gitu mau ke Jepang mengabadikan kuil gitu. Kalau ke luar negeri sudah pasti tentu pengen ya. Terutama Hmm. ke Jepang, Mekah atau ke Korea juga pengen. Cuman ya nanti Ya, dulu. tunggu waktu yang tepat mungkin ya. Waktu yang pas sih. Tapi kalau kalau selama di Indonesia kalau foto tuh pernah kemana aja tuh? Sabang Merauke. Jauh Wah, banget sih. belum lengkap provinsi, paling Indonesia. Jauh banget. Mentok-mentok Jogja ya? Jogja, Surakarta, pernah juga ke Karimun juga pernah, cuma kalau ke Karimun itu lebih ke foto dokumentasi aja. Hmm. Tapi pernah ini gak? Biasanya tuh kalau apa temenku yang foto aku masih tanyain ini. Pernah megang WO gak? Foto wedding. Oh, Soalnya kalau foto wedding tuh permintaannya tuh mesti aneh-aneh, serius. Jujur mintanya tuh banyak banget. Dari harga yang sudah ditetapkan, lompat ke harga yang paling tinggi pokoknya. Mintanya yang paling tinggi. Pernah belum? Iya, pernah belum? Pernah. Gimana tuh? Saya tolak. Tapi kalau kalau di ACC pernah belum? Oke lah, mungkin misalnya oke lah daripada nganggur nih. Oh ya, pernah. Waktu itu kan masih belajar juga kan, jadi kalau masalah harga kan juga belum tahu. Jadi Hmm. ya kalau masalah pernah aja.
Cuman mungkin satu atau dua kali aja sih. Ah iya nih, Atau percaya juga harga temen gitu. harga teman. Eh, Iya. Oh oh, iya. oh, Kak Jenjang ngode pengen foto wedding. Bentar, saya belum belum pengen nikah, guys. Belum ada jodohnya. Doain ya. Kok jadi Nah, kok jadi malah memelas gini ya? perihal perihal foto wedding nih. Ini lagi rame seorang fotografer itu dia disewa untuk menjadi seorang FG dalam acara wedding. Tapi hasilnya itu tidak memuaskan. Mungkin karena dia masih pemula atau emang nggak benar-benar memahami tentang fotografi. Itu sebaiknya gimana, Kak? Apakah seorang fotografer harus menguasai teknik-teknik baru menerima job wedding atau ambil aja gitu buat yang penting ada rezeki gitu. Lebih ke profesionalitas aja ya. Misal kalau emang belum ngerasa belum bisa menguasai, lebih baik ya jangan dulu nggak sih, daripada mengecewakan si orang itu, banyak orang jadi ngecewain. Jadi ya lebih baik pelajari dulu ya, selami dulu lah ilmunya, habis itu lah baru berani gitu aja. Lagi pula kalau Iya, itu kan jadi mengecewakan customer kan. iya benar. Betul banget. Soalnya foto wedding biasanya indoor, terus fotonya ada yang outdoor juga kan. Itu Ya, susah sih, susah. Jujur susah sih. Lighting nggak mendukung, hancur sih fotonya sih. Pak, baik semua fotonya. Soalnya aku pernah di wedding, adalah dulu lah. Aku takut kalau disebutin namanya, orangnya ada di sini, takut. Adalah. Terus pas aku lihat fotonya kan dikirim kan, pas dikirim, ya Allah kok gini banget ya mukaku ya. Sumpah, aku kayak nggak pernah mandi seminggu kayaknya. Serius. Padahal Ya, lighting ada, tapi apa namanya? Tapi hasilnya tuh kayak kurang banget. Ini mending aku foto selfie pakai HP sih. Bener. ya kan jadi mengecewakan jadinya kan. Iya, walaupun saya walaupun sebagai tamu undangan kan juga kasihan yang punya tuan rumah kan. Kok gini ya? Kok gini sih? Hasilnya kok gini banget sih? Lebih penting gear mahal atau skill yang mumpuni gitu, atau sama-sama penting semuanya? Ulang. Lebih penting gear mahal atau skill yang mumpuni? Misalnya saya punya kamera mahal tapi skill saya nggak bisa nih, atau skill saya tapi kamera saya jelek, lebih penting mana gitu? Keduanya penting sih menurutku. Yang penting Gear yang mahal sama skill yang mumpuni itu pengaruh banget. Misalkan misal punya skill yang bagus nih, cuman kameranya itu ya mohon maaf nih, yang kurang bagus lah. Ya, sebut saja Canon EOS 1300D kit. Ya sebenarnya itu masih bagus loh. Itu bagus. Sebut itu aja lah, yang mudah aja ya. Mungkin. Itu ya nanti hasilnya itu kan tetap kurang memuaskan dari segi pixel, dari segi cara aman noise-nya itu juga masuk. Apalagi kalau Canon 1300D itu kan aman-amannya pakai ISO-nya itu paling 400 kan, 400 sampai 600. Sementara misalnya foto yang dibutuhkan untuk hasilnya bagus itu di ISO yang 6400 gitu. Waduh. Nangis sih. Semua, Pak. Nangis sih, Pak. Jujur nangis sih, Pak. Wah. Tetap, ya harus gitu lah. Ya soalnya aku dulu juga pertama kali juga kayaknya 1300 deh, pas aku udah punya rezeki, pas aku udah kerja. Iya kan? Kalau untuk misal foto malam kan 1300D untuk foto malam, jarak amannya itu di ISO ya sekitaran 400-600, di atasnya itu udah full noise. Kalau dibandingin sama yang Sony Alpha 7 Mark III atau apa? Waduh, jauh Pak. Jauh banget sih. Itu apa namanya, kamera seharga DP rumah kayaknya deh.
rumah, Pak. DP rumah dapat DP sih. Nmax PCX juga cash sih kayaknya ya. Itu cash sih. Cash masih ada kembalian, Bro. Ya perlu Oh, ini bentar. Ini ada yang nanya maksa banget nih. Lucu aja, boleh kakak. Maksa banget. Nggak usah marah-marah, Kak. Sabar dulu. apa nih? Cara mendapatkan foro ya. Ya Allah. Cara mendapatkan foto yang bagus, cantik, tanpa filter dong. Capek. Soalnya punya wajah nggak simetris. Oh, berarti cara mendapatkan foto bagus yang tanpa filter ya, berarti ya. Oke. Ya. Kenali angel diri sendiri dulu. Ada angel kiri, angel kanan, dan angel atas. Angel atas gimana tuh? Kalau angel atas, wih, tiba-tiba mewing ya. Aduh, aku udah menggendut lagi, gak bisa mewing. Jawabannya. Berarti kenalin angel ya, mungkin ya. Angel. Angel siapa? Angel kanan. Angel. Aduh, mau ke situ lagi aku. Mungkin angel ini dulu ya, angel foto ya, angel kiri, karena kebanyakan kan cewek kan angel kiri nih, angel kanan nih. Benar, kalau angel atas tuh gimana tuh? Angel atas berarti selfie gini ya? Nah, oh yang foto-foto pakai fish eye itu, Pak. Itu kan dari angel atas. Oh iya, fish eye angel atas semua sih. Kalau dari depan aneh banget sih. Jadi kayak ikan. Kak, aku angge ya. Mbak, ini tolong jempolnya mungkin pijet dulu. Angel. Mbak, kebanyakan G-nya nih. Kak, aku angel kiri, tapi kadang pengen juga punya foto dari kanan. Oh, bisa pakai efek mirror, efek kaca kan bisa. Oh iya, pakai mirror. Oh iya, fotonya di mirrorin ya. Kan di mirror kan jadi aku juga angel kiri kan. Oh, aku nggak tahu ya. Aku tuh kiri sih, tapi kadang kalau foto dari angel kiri, wah kayak capung. Sebelum aku berat badanku naik sekarang ya, angel kiriku kayak capung serius. Kurus banget, kecil banget, tirus banget sih, lebih ke tirus banget sih, capung banget serius. Kak, kamu pinter banget jawabnya. Makasih. Tiba-tiba banget, malu aku. Satu pertanyaan lagi dong sebelum bobok. Boleh, Angel. Ini tolong Ibu Rosida, tolong jangan diperjelas lagi ya, Angel. Angel ya. Oke, apa nih satu pertanyaan? Nggak boleh bobok ya, Dek. Udah asar. Aku muji Kak Peter ya, bukan Kak J ya. Terima kasih pujiannya. Aduh, Peter kan harusnya Peter kan. Peter. Peter. Pakai Kalau saya Angel. R ya. Ini podcast apa sih? Ini lebih ke ngobrol asik aja. Ayo kakak ya bawah boleh. Oke. Kalau mau nanya-nanya. Lebih penting mana komposisi yang sempurna, emosinya hambar, atau foto yang kurang tajam namun memiliki cerita yang kuat? Oh, kalau itu tergantung si fotografernya. Tergantung mau digunakan untuk apa dulu itu fotonya. Kan beberapa mungkin ada yang untuk lomba gitu kan. Kalau lomba kan mungkin dimulai dari komposisi terus masuk. Jadi harus sempurna lah kalau lomba. Oh. Harus seperfect itu ya. Kadang ada foto orang terus di belakangnya ada tiang aja, itu udah ke-skip sama juri. Oh iya, bagus enggaknya foto tergantung model atau tergantung fotografer? Kayak misalnya fotografer udah ngerasa nih bagus nih foto, tapi modelnya itu kayak ini wajah aku jelek gitu. Itu ya. Modelnya dapat terakhirnya itu ada di mana sebenarnya?
Itu dari selera, Jadi selera. dari penilaian masing-masing ya sih. Mungkin kan aku sebagai fotografer emang udah ngerasa bagus kan. Wah ini udah Hmm. perfect banget. Terus si modelnya malah pengen ganti lagi karena mungkin ya di sini ada nasinya lah, apa-apalah. Hmm. Padahal Mungkin tahu. ini ya, mungkin contoh pakai fotoku aja ya. Kalau foto pakai orang lain ntar takutnya, pakai foto aku aja. Mungkin kayak gini, model kayak gini kan susah ya. Iya. Aduh, aku malu sumpah, aku malu loh. Ini Buat foto ini malu. termasuk file F10 bukan? Apa? Termasuk F10 file bukan sih? Bukan, kayaknya bukan deh. Ini foto pas ngantuk serius baru bangun tidur nih, diajakin beli makanan. Sama siapa? Temanku. Ada teman kerja dong, udah malam. Kita adalah cowok-cowok yang ya Oke. sendiri aja lah. Sendiri aja lah. Ini ada yang nanya lagi, siapa nih? BTW Kak, fotoku sendiri terus. Tolong solusinya biar fotoku gak jomblo terus. Wait, curhat nih mbaknya. Mbaknya curhat nih di sini. Waduh, kalau itu, wah gimana ya? Wah gimana ya, saya juga mau soalnya. Wah, itu sama lagi. Sama lagi. Gimana kalau kita adu nasbah aja? Kak, aku juga mau jadi fotografer kayak kakaknya. Oh bisa Kak. Yang penting kakak kalau foto udah serius aja. Biar nambah uang jajan. Ya Allah. Dia pengen jadi foto cuma nyari duit. Bisa kok. Bisa. Oh, aku ada pengalaman nih. Mungkin cerita aja ya, mungkin ya. Ah, nggak apa-apa lah. Orang ini temanku kok, temanku yang fotoin temanku. Oke. Aku pernah ada di suatu event lah. Ada tuh suatu event sama teman-temanku, tapi fotografernya, wah itu agak kuning banget sih. Satu, foto ngeblur. Ya. Terus, yang kedua yang jadi objek fotonya, kelihatan banget dia milih-milih. Milih yang cakep, yang angelnya mudah dicari. Terus editannya AI semua. Itu kayak pas aku lihat kayak, wow, ini bayar loh bro. Ini aku bayar bro. Kenapa kok gitu ya? Bayar loh bro. Aku loh jadi MC loh, pengen foto yang bagus loh. Kenapa fotoku jelek semua nih? Sumpah, selama kegiatan kayaknya ada tuh 2 jam, 3 jam. Selama nge-MC, fotoku cuma 3. Bayangin, cuma 3 doang. Itu, Dari kereta api itu, iya, padahal bayar loh. Itu bayar loh. Kan bayar ya. Tadinya emang aku minta tolong. Tadinya pertamanya, minta tolong dong. Ini. Dia mau. Terus, tapi kayaknya nggak ada uang deh. Nggak apa-apa, yang penting ntar makan aja. Ya udah kasih makan. Transport udah diganti kan. Terus kan nggak enak ya, aku nggak enak ya. Ya udahlah, kasih uang aja, aku bayar. 3 doang fotoku, serius. Itu pun ngeblur. Wah, aku udah nggak mau lagi sih pakai itu sih. Trauma sih. Emang nggak? langsung terus isu gitu. Ya, trust isu, sumpah. Itu juga agak, wah, ini acaranya nggak bisa aku ulangin lagi soalnya. Pas jadi MC itu aku udah all in banget nih. Aku udah mikir, wah ini ada foto yang bagus, lumayan nih buat konten. Udah seneng ya. Bisa ganti foto profil WA kan. Sama foto profil WhatsApp grup keluarga kan bisa kan foto sendiri. Wah bisa nih pamer-pamer ke orang nih. Ya fotonya jelek, udahlah. Gak usah lah. Tapi Lebih uangnya balik nggak? Enggak. Sampai sekarang orangnya asing. Asing. Gara-gara ada something lah, ada something. Bukan ribut tapi ada. Dia malu ke aku. Apa nih?
Kak nanti jadi fotografer di acara wisuda ya. Boleh banget. Acara wisuda sih wajib sih. Iya, ya itu kembali ke profesionalitas seorang fotografer. Kadang ada fotografer yang sebenarnya dia nggak punya skill tapi ngambil job tersebut. Jadi kalian Oh mungkin ini ya. Mungkin kayak kita lagi gabut mungkin ya. Ya debutnya iya Ya, gabut nih. Wah, lumayan lah buat beli. Apalagi sekarang kan. Wah, buat DP iPhone 18 Pro mah nih. Lumayan nih. Wah, waduh. Jujur. Bentar ini siapa sih, Kak? Udah asar, sholat dulu ya. Oh, siap, Kak. Titip doa. Ini langsung surat asar ya. Jangan gosip mulu. Sorry, kita coba nggak pernah gosip ya. Kita ngomongin langsung di depan orangnya. Kita ini nggak gosip, cuman review akhlak orang aja sih. Iya. Bentar, ini apa lagi nih? Kabutku bikin roti. Boleh dong, Kak, kirim. Nanti kita promosiin. Boleh. Jadi ini Boleh. Promosiin gratis. Kita promosiin gratis. Ayo ini teman-teman yang ada di sini, boleh kalau mau nanya-nanya apa. Mau nanya tentang fotografi boleh, selain fotografi juga boleh, yang penting jangan soal pribadi. Tolong. Kak Peter, cerita dong lebih banyak, bagiin pengalaman dan tips-tipsnya jadi Kang Foto. Oh boleh. Mungkin cerita pengalaman ya. Tapi sebelum itu, promosi dulu gak sih? Yang mau baju perma, samaan, kayak aku sama Dito. Jangan lupa pantengin. Ini khusus untuk ini ya, untuk anak UT yang ada di Jepang ya. Langsung cari di IG-nya Perma. Kalau nggak langsung DM IG-nya Perma. Murah, terpercaya, aman. Bahannya bagus, adem. Pokoknya oke. Makasih. Jangan yang ilegal. Jangan yang ilegal. Kita harus resmi. Karena Perma cuman mengeluarkan satu doang. Meja yang ada ininya bro. Ada ininya bro. Kak Peter sepil outfit. Ini cerita. Ini mau sepil outfit dulu apa cerita pengalaman? Outfit dulu ya, nggak apa-apa. Oke, kasih sepil outfit yuk. Itu jadi spill outfit ternyata. Oke, yuk cerita pengalaman mungkin ini ya, pengalaman selama jadi. Kenapa sih kok jadi milih jadi fotografer? Kenapa nggak terjun ke desain grafisnya aja gitu? Mungkin ya. Kalau awalnya menjadi fotografer itu awalnya itu pelampiasan. Karena desain grafis itu terlalu pusing. Oh iya paham. Kan? Paham. Finishing, main mapping atau apalah. Apalagi kan kalau mau ngebuat logo kan harus ya review dulu lah. Dewa. Jadi lebih milih untuk menjadi fotografer aja karena lebih simpel, lebih murah juga. Dan dapat uang ya, dapat uang jajan. Lumayan tuh, Kak. Ini apa lagi nih, Kak? Kasih tahu aku pakai iPhone udah Pro Max sih. Ini lebih ke sombong, Mbak. Lebih ke sombong. Kakaknya sombong banget. Di hold ya. Sombong banget. Cuman kalau foto malam hari masih gelap dipakein flash malah nyala. Solusinya, Kak. Bentar. Ini dari pertanyaan lucu sih. Foto malam hari dipakein flash malah nyala. Kan gunanya flash kan nyala ya. Lucu sih. Ini nama IG sama komenannya lucu sih. Pertanyaannya lucu sih. Untung cantik. Oke, itu gimana tuh cara? Oh mungkin naik ya, naik foto di HP mungkin ya, di iPhone. ISO-nya jadi keterangan, jadi wajahnya putih banget. Iya, kalau nggak pucet. iPhone Pro Max ya tadi ya. Iya. Harus banget Pro Max sih, harus banget Pro Max sih.
tergantung sih itu iPhone-nya nyicil apa cash dulu. Misalnya Ngaruh. Tapi kalau settingan di iPhone Pro Max sama yang base model kayaknya sama aja ya. kayak sih sama aja. iPhone Kayaknya harusnya sama aja sih. kalau iPhone biasanya paling settingannya lebih ke otomatis ya. Paling ada setting manual itu namanya night mode juga ada. Tapi ya itu kalau digunakan paling tidak fotonya itu sekali pencet shutter itu paling tidak butuh 1 sampai 3 detik biasanya, tergantung situasi juga. Kalau pas lagi gelap banget nggak mau pakai flash atau cahaya tambahan, ya itu pakai slow shutter aja caranya. Jadi Low shutter. nanti di iPhone juga otomatis sih kayak Matanya menyala maksudnya, Kak. mata kucing. Mata kucing. Wah, itu susah sih. Aku juga itu butuh jawaban sih. Itu biar gak mata kucing tuh gimana ya? Kalau mata kucing itu berarti solusinya di flashnya aja. Arah flashnya jangan langsung ke mata. Berarti nunduk ya? Iya agak dari ini ya. Enggak ada perubahan. Misalkan gini ya, kan flash gini kadang kan. Gini aja agak jauhan dikit lah. Biar nggak langsung lepas ke muka lah. Ya, kalau itu emang ngaruh banget ke mata kucing. Oh, ini. Udah dipin nih. Kak Peter cerita dong lebih banyak bagiin pengalaman dan tips-tipsnya jadi kang foto. Mungkin ya dari awal nol terus harus beli kamera yang bagus dulu atau yang biasa dulu, terus skillnya kayak gimana dulu yang perlu dipelajarin, mungkin kayak gitu. Silakan ya Peter. Kalau pengalaman dari awal ya mungkin bisa pakai alat yang sekarang dulu, misal HP itu bisa. Mungkin pengalaman pribadi. Pribadi. Waktu di Surakarta ada tuh pas lagi traveling. Jadi ceritanya habis turun dari stasiun kan. Terus nyari-nyari kayak makanan ringan lah kayak waktu itu kayaknya bakso waktu pagi-pagi itu sambil ngeluarin kamera kan iseng-iseng motret gitu. Malah bapak bukannya minta dihapus malah minta dipromosiin juga ya, disuruh badan konten juga lah. Lumayan. Dari situ terpancing tuh. Itu yang pengalaman yang baiknya. Kalau yang pengalaman buruk sih yang badut itu sih. Sudahlah badut. Mana nggak terima ya? Mana nggak terima pula. Oh, ini apa nih? Bentar, ada lagi nih yang nanya. Bentar, mana sih tadi kok? Oh, Kak, tips biar fotogenik gimana? Kak, tips biar fotogenik. Oh, fotogenik ini lebih ke model ya? Fotogenik bukannya model? Ya model masuk, tapi kalau fotogenik itu harus lebih ya percaya diri, itu kuncinya. Misal udah, itu kan misal kayak mas yang tadi kan udah jadi MC kan, yang fotonya cuma 3 biji itu. Ya, udah trauma aku jadi MC, udah gak mau sekarang. Kecuali bayaran mahal, oke sih aku ambil. Fotogenik. Bayaran cocok bayaran, oke. Kalau nggak cocok, langsung enggak. Ini ada lagi. Enggak, ini pertanyaan apa sih? Kak, bagusan beli kamera dulu apa nabung dulu? Wait. Kak, bagusan beli kamera dulu apa nabung dulu? ini kayak nanya ini ya. Lebih duluan ayam apa telur sih? Lebih mengerti, Pak. Ya Allah. Ya kenapa sih? Aku ya guys, tolonglah. Aku tuh kadang ya, kalau lagi nge-MC di podcast tuh aku pengen kayak orang-orang serius gitu loh. Pengen. Ini pertanyaannya bikin gak serius nih. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Kita harus bercanda. Biar hidup tuh
Kita tuh pokoknya hidup tuh harus ada bercandanya. Soalnya yang di sana juga, wait, yuk, udah yuk lanjut ya. Jangan. Saya agak-agak takut jurang nih Pak. Mau dilanjutin nggak Kapit takut jurangnya? Jangan dong. nih. Kapit aku pas wisuda Bang gitu. Kak Peter nanti fotoin aku pas wisuda di Jepang. Tanda seru 2 kali. Alah, alah, alah. Transit aman ya? Tapi Transit Tapi- aman sih. dibayar gak maksudnya? Kalau dibayar nggak apa-apa. Ntar di Jangan sini. jadi volunteer ya. Tergantung sih. Oh ini. Kak, aku udah follow, tolong di follow back. Dih, maksa banget mbaknya. Mas. Mon, waduh. Halo saudara UT Jepang. Halo Kak. Halo Kak. Salam kenal Kak. Kakak, oh ini ada nih dari Bunda Ida. Kakak lensa ekstra yang paling cocok buat dipakai shoot malam, pakai iPhone 17 Pro, gak pakai Max. Siap, Oh, siap. flexing. Enggak, ini kenapa jadi live flexing sih? Flexing. Mungkin lensa tambahan ya, soalnya Iya. sekarang kayak di TikTok tuh lagi rame tuh. Ada iPhone, ya iPhone 17 Pro Max pakai lensa tambahan. Oh, lensa extender. Iya, lensa extender. Ada gak apa namanya? Apa sih ini? Lensa yang cocok, mungkin rekomendasi ya. Kalau untuk HP ya, aku sih pernah pakai dari Apexel ya, itu udah bagus banget sih. Apex. Iya, bagus banget, cuman Apexel. Oh, tahu. Apexel. Ya, APE. Wah. Nah, itu juga udah lumayan. Kalau Mahal nggak? lain, kayaknya enggak lah, masih tergolong murah lah. Tulisin Kak Peter, jawab tulisin dong. Bentar, aku kayaknya ini deh. Apex. APEX CEL nggak sih? APEXEL ya? Iya, XL. Kayaknya ini deh. Nggak pakai EL, langsung APEXL. Kok ada E-nya sih? Maaf lupa. Kak Peter beliin dong. Kak Peter beliin dong. Loh. Entar salah di roasting. Nah, itu. Makanya ini kalau orang-orang sini nggak roasting saya, wah. Nangis. Wah, gue bijak ini ya. Ayo guys, ayo jangan saling roasting ya. Ini udah mau mepet-mepet Ramadan juga. Janganlah, kita harus yang baik-baik aja lah. Terus ini, terus apa ya? Kalau misalnya kita roasting nanti malam, nanti malam saya mau tidur duluan. Saya sibuk hari ini, maaf. Terus ini, kalau misalnya kamera HP aja ya. Soalnya sekarang kebanyakan kan yang mudah pakai HP. Iya. Kalau misalnya foto di Android sama di iPhone kan hasilnya kadang beda jauh banget tuh, jumplangnya jauh tuh. Itu kalau nyelarasin kayaknya nggak bisa sih. Kayaknya kalau nyelarasin pixelnya aja udah beda ya. Mungkin di Android settingan mungkin ya. Settingan apa cara foto yang bagus mungkin di Android gimana tuh? Kalau itu sih lebih dari ke kameranya masing-masing ya. Ya contoh kalau pakai Nubia gini kan kayaknya nggak usah foto sih kata aku. Tapi kalau di zaman yang sekarang ini Android itu udah Bagus-bagus. udah bagus-bagus Pak. Hmm. Untuk info itu udah 100 kali zoom kan, udah wah banget kan. Bahkan iPhone pun kadang masih jomplang. Jujur ya. Kameranya Nokia colok paling. Waduh, Nokia colok ya. Bentar, Tapi ini untuk Apa ya? untuk HP menurut Kak Peter paling bagus apa katanya? Yang kalau dulu kan katanya ada Huawei 30 yang paling di atas. Sekarang Kalau berdasarkan Google ya,
Hmm. Paling bagus itu mungkin ya Huawei masih yang pertama ya. Yang keduanya malah kayak Vivo. Vivo atau apa Vivo. itu? Vivo yang X200 atau apa ya lah itu. Oh, yang bukan buat kaum menengah nih, Bukan kaum untuk yang penting kan. bukan mendang-mending, yang Ya high high tier ya, bahasa Inggris banget nih. Tapi kalau Sony bukan dulu bagus loh Sony ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah meredup ya. ya soalnya kayak kalau sekarang lebih untuk ke support aja sih. Iya, kayak apa namanya? Ke Kayak kamera jenis lensa sama ya optiknya ke doang ya. sensornya Sensor kan. Padahal bagus tuh. beberapa udah ada yang pakai sensor kamera kayak Hmm. Hasselblad itu kan Xiaomi juga pakai Hasselblad kan Hmm. itu ya dia bagus juga tergantung pemakainya aja. Hmm. Nokia juga bagus tuh Nokia. Ya nanti juga Nokia. Nokia. Oh, Nokia serius. Nokia yang ada kamera. Nokia dulu lah, yang ada kamera bagus loh hasilnya, serius, bagus. Kalau dibandingin, masa dibanding zaman itu ya, kalau sekarang ya, ya bagus, tapi bagus. Bang, baju biru perma itu baju, hah, benar ini apa sih? Bang, kemeja perma itu yang baju biru ini ya bang? Ya, Betul. ini yang ori Yang ori ada ini ya? Ini FYI ya, logo ini nggak bisa dipakai sembarangan orang atau ilegal atau lain. Jadi logo ini khusus menandakan orisinil kemeja perma. Selalu ada di sini. Ada nama, ada Perma UTJP yang menandakan perhimpunan mahasiswa Jepang, dan di belakangnya ada tulisan kayak gini guys. Kelihatan ya. Coba balik Dito balik badan. Gak apa-apa nih. Kayang, buset kayak gini. Tuh, kalau yang original ada tulisan itu ya guys. Jangan beli yang palsu. Ya terserah kalian lah, beli yang palsu lah. Yang penting jangan ngadu domba aja. Jangan bikin heboh. Terus jangan jangan nge-bootleg. Tolong jangan nge-bootleg baju Perma. Jangan di-bootleg ya guys. Khusus baju band aja yang mau bootleg. Kalau baju Perma, baju organisasi jangan di-bootleg. Tolong banget. Ingat yang Buset, bootleg ya. Ini di sini penjual baju semua soalnya nih. Kak Ceza, jangan lupa flyernya ya. Waduh, ditagih mulu nih flyer. Oke lah nanti. Makan dulu. Mas Ceza ganteng banget sih. Tolong ya teman-teman saya jangan gitulah. Saya dipuji cowok nih soalnya nih. Kayak agak kaget banget. Nah ini benar kan Bunda Ida Rosida, jangan malsuin baju Perma. nah Jangan, karena kalau malsuin itu dosa ya. Yang ori ada logo ini ya. Logo ini ada orisinilan Orian dari Perma. Siap Mas, aman. Untuk info selanjutnya, kualitas Kak Ceza cantik banget, weh. Kok gitu? Kok tiba-tiba cantik? Ini besok aku gondrongin loh. Aku gondrong ntar. Jangan gitulah. Kasih informasi tentang offense. Langsung DM. Admin Perma atau chat ke grup, nanti kami memberitahukan informasinya. Boleh DM saya juga boleh kalau nggak bisa, aman. Ya kacamata semua ini. Bisa kebetulan bertiga kacamata. Oh iya ya. Intinya kacamata. Udahlah. Mama udahlah. Intinya kacamata. Simple. Waduh lucu banget sih. Kita nggak kerasa udah 1 jam lebih, teman-teman. Ya nggak kerasa banget. Sumpah. Episode ini 60% yaping, sisanya tentang ilmu ini. Kebanyakan yaping. Tapi biasanya kalau saya sama Dito yang megang podcast ini, masa iya sih nggak ada kata-kata hari ini? Harus ada sih. Kata-kata hari ini harus ada sih, biasanya ya. Harusnya ada sih.
Ayo dari Mas Nggak ada Peter. ini. Mendadak ya. Biasanya ada sih, harus ada sih. Kata-kata hari ini. Aduh, Kata-kata belum hari ini motivasi apa bebas. Harus ada sih tapi. wah. Bener, saya tanya ChatGPT dulu ya. Genji parah sih, Genji parah sih. Genji parah. Soalnya ini lulusnya adik kelasku. Jujur adik kelas. Seumuran. Mas JJ bagus nggak? Mas IPK 25 bagus nggak JJ? Bagus, tapi lebih bagus kalau kamu belajar lagi. Belajar dan belajar. Walaupun IPK itu hanyalah angka. Soalnya bisa jadi, ya tahulah. Udah, nggak usah ke situ. Takut. IPK Beberapa orang ada yang IPK-nya rendah tapi udahlah. Wait. Jangan, ntar di sini ada etanol. Aman Pak di sini. Saya nggak ada tukang bakso lewat. kalau nilainya gimana ya Kak? Kalau nilai di itu masih aman Kak. Yang penting aman nggak sih? Dia masih aman ya? Dia masih Dia aman. masih aman. Tapi ya mepet banget lah. Aman tapi aman. Kalau misalnya, kalau nilainya, ini kan nanyanya kalau nilainya D gimana ya Kak? Semangat. Kamu harus semangat, lebih belajar, lebih giat. Dan lebih Kalau- semangat menuntut ilmunya. Jangan patah semangat. Kalau di itu hukumnya sunnah Kak. Mau dibenerin ya monggo, enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu kakaknya harus mengulang lagi dari awal. Ya nggak dari awal banget. Matkul itu harus diulang lagi gitu. Biar dapat nilai ya enggak kalau seminimal mungkin itu dapat D gitu. Jangan sampai intinya. Iya, jangan. Pokoknya tetap belajar. Oh, intinya saja. Oh, ini kayaknya udah ketemu sih kata-kata mutiara. Ini harus gong. Harusnya gong sih. Silakan Kak Peter. Oke, kata-kata hari ini. Aku lebih suka sepedaan. Aku lebih suka fotografi. Karena kalau suka kamu pasti ditolak. Ya Allah, astagfirullah. Ini best itu ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman pribadi sih. Ya Allah, lucu banget. Mas jangan coba. Yang mirip Peter kan? Peter Parker. Ya Allah. Pokoknya sehat-sehat lah hati yang terluka. Aduh Mas. Aduh. Aduh Mas. Best quotes. Pokoknya sehat-sehat aja lah buat kita yang hati terluka. Benar. Lanjut terus sampai maghrib, ya Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas karena telah menemani Ya. podcast ini. Terima kasih untuk ilmunya tentang fotografi. Semoga lancar dalam perjodohannya dan karirnya juga. Amin. Rezekinya. Amin. Kalau belum on, tolong move on ya Mas. Anda ini memulai ya. Tapi makasih banget buat sharing-sharing pengalaman dan ilmunya. Thank you banget, Pak. Say thanks. Oke, baik Mas Peter, barangkali ada kegiatan yang lebih urgent dipersilakan hari ini. Terima kasih banyak Mas Peter. Ya. Oke. See you next time. Ini Oke sih, nggak kerasa. Gak kerasa banget sih, gong banget sih. Mungkin kita penutupan sambil promosi sekali lagi. Ya, promosi sekali. Yuk, bagi kalian yang mau beli baju Perma biar samaan kayak kita, yang mau jadi Permaniak, masa sih Permaniak, masa sih anak UT yang ada di Jepang, udah UT di Jepang lagi, bajunya nggak biru gini. Apa kurang. Ayo beli guys. Nah, BTW dah, ini yang ada Perma UTJP ini bisa dipakai untuk semua prodi guys. Jadi nggak ada manajemen, nggak ada bahasa Inggris dan sebagainya, ini sama rata. Kita semua sama. Bisa langsung DM. Bisa DM.
Bisa DM Pakai perma bisa. guys. Yang ori permanya guys. Yang ori ada permanya. Yang jomblo Dan yang ori bisa warnanya menemukan biru. jodoh. Kalau ada kemeja yang tidak biru dan tidak ada logo ininya, KW. Kurang. Nggak mau temenan sih kalau aku. Kamu temenan. Nggak mau Kamu temenan. siapa enggak? Kamu Kamu siapa? siapa enggak? Kamu siapa sih? Siapa sih? Kok biru ya? Kamu dari itu ya, partai sebelah ya? Ih. Kamu kok PDI? Enggak. Wits. Aduh. Tapi ini serius hari ini terlalu wow banget loh. Dari pertanyaan yang gong-gong sekali. Ini juga masih ada yang nanya-nanya serius. Masih nanya IPK aman enggak? Ada yang nanya kalau nggak lulus JLPT gimana kak? Itu juga nggak usah mengingatkanku tentang JLPT. Tolong, udah pusing ini. Pokoknya Enggak wah apa-apa. wow banget. Nggak UTJP habis. Betul banget. Permaniak enggak sih bunda? Iya nggak sih bunda? Nanti boleh langsung transfer ke aku ya bunda. Udah promosi nih. Ya, aku minta enggak boleh gitu ya, guys. Hmm. Pokoknya kalau udah beli baju perma dari kita dapat banyak lebih pede kalau foto pede. Terus apa setiap apa ada mahasiswa baru kita ada apa sih namanya yang di IG kok aku lupa ya namanya ya apa sih yang kalau kita bikin story kok katrok ya MC-nya Oh, ya apa sih namanya yang bikin story itu apa sih eh Instagram. bukan di IG kan kalau misalnya anak baru oh, Oh, masa maba. nah itu Masa oh, SMP. nah itu dari kita juga ada kayak gituan lah aku lupa namanya filternya apa itu lupa itu juga ada dari kita Oh, dari Perma. Twibon, Twibon. nah, Twibon. Apalagi yang nggak ada di Perma? Perma tuh komplit bro, senggol. Di mana komplit? Mau info apa? Berapaan om? Oke, harganya cuma 500.000 saja, sudah free ongkir ke seluruh Jepang. Tinggal kalian masuk grup, isi data diri, link, masuk grup kakak. Oke, itu betul tuh Kak Diki, betul sekali langsung masuk grup. Info cewek aja Mas, waduh, nikah aja Mas, Gak bisa. gak bisa. Ini MC juga cewek soalnya. Ya, kalau mau info cewek, beli ini dulu, banyak cewek. Tinggal ketik di pencarian hashtag Perma UT Jepang, keluar baju biru, tinggal milih. Yang nggak punya jodoh bisa dapat jodoh. Pokoknya banyak lah plus-plusnya lah. Ya, kalau nggak Banyak jodoh, info menarik. pun kalau nggak jodoh, ates juga nggak apa-apa, guys. Waduh, ke situ ya. Oke, terima kasih Kak Oke ya udah, terima kasih yuk. pada hari ini. Semoga Oke. bisa bertemu di podcast berikutnya. Oke guys, Oke. sampai jumpa di podcast. See you next time. Pemantauan terakhir yuk. Bye bye. See you next time and signing out.